the janitor. Tell me how they mad because I'm sleeping with the demon dog. Silence of the flames, now we friends, I was just that. No feelings, but I feel like you lost that. First off, bitch, I'm A to the janitor. Tell me how they mad because I'm sleeping with the demon dog. Silence of the flames, now we friends, I was just that. No feelings, but I feel like you lost. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan lebih detail lagi ya teman-teman ya, untuk berbudidaya ikan gurami. Oke, di sini saya mau bilang ya, stop budidaya gurami ya, stop budidaya gurami. Hanya orang bodoh yang mau budidaya gurami ya teman-teman ya. Oke, kenapa saya bilang seperti itu ya? Oke, untuk alasan pertamanya itu, kenapa saya bilang stop budidaya gurami ya? Karena gini teman-teman, apabila teman-teman tidak bisa menguasai dan mempelajari budidaya gurami ini, teman-teman dipastikan gagal ya. Dipastikan gagal. Jadi saya sarankan bagus stop aja ya, kalau nggak mempelajarinya. Tapi karena saya mempelajari budidaya gurami ini ya, memahami, istilahnya banyak berjalan ya, banyak mencari pengalaman, banyak mencari ilmu lah ya di tempat senior-senior. Jadi ya saya lanjutkan ya, karena saya merasa istilahnya ada yang bimbing ya. Nah, jadi bisa ya untuk berbudidaya gurami. Oke, di sini saya mau memperlihatkan juga ya. Ini saya lakukan proses ya. Ini proses kita panen waktu di kolam tanahnya. Karena kita bisa memahami budidaya gurami itu seperti apa sih? Gimana sih caranya untuk budidaya gurami dari step by stepnya ya, dari benih ya sampai ke pembesaran ya. Karena kita bisa menguasai atau memahami ya teman-teman ya, jadi kita lanjutkan budidaya gurami itu. Tapi kalau kita memahaminya hanya setengah-setengah, itu sangat berbahaya teman-teman ya. Karena budidaya gurami ini dibutuhkan modal yang sangat besar teman-teman. Untuk biaya kolamnya saja, istilahnya ini ya, kita cerita di kolam tanahnya ini aja sudah memakan biaya puluhan juta teman-teman. Jadi nggak sedikit ya modal budidaya gurami ini ya. Jadi kalau kita memahaminya setengah-setengah ya, jangan coba-coba terjun. Saya bilang stop aja. Hanya orang bodoh yang mau budidaya gurami kalau dia memahaminya setengah-setengah. Bodoh dia, karena dia tidak mengerti ya, tidak mengerti gimana prosesnya itu, step by stepnya, tidak memahami ilmunya. Kalau dia memaksakan ya, tanpa ada pengetahuan dia di bidang gurami ini. Karena gini teman-teman, kita harus bisa memahami sifat ikan ini tadi. Sifat ikan gurami ini memang pemalas ya, sifatnya pemalas. Dia banyaknya memakan tumbuhan ya, makan alternatif. Jadi itu yang harus dikuasai dulu. Nah, lalu kita harus bisa memperkirakan panen tadi. Dari usia ukuran ikan itu 1,5 inci. Gimana supaya caranya agar ikan itu bisa panen tembus di 10 bulan. Seperti video ini ya. Ini panen kita ya. Jadi itu yang perlu dikejar. Itu yang perlu diketahui ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah bisa memprediksikan, istilahnya gini, kita sudah bisa meyakinkan dari ukuran ikan itu 1,5 inci atau 2 inci lah katakan, itu target panen kita di usia berapa bulan. Nah, lalu di penanganan berapa bulan dia nanti kita lakukan ganti air, di berapa bulan kita bisa melakukan penyortiran ya. Nah, itu harus kita tahu. Jadi step by stepnya itu kita harus tahu, kita harus jalankan. Dan setelah tadi ya, jangan kita cerita enaknya aja ya, bisa kita tahu. Dan ini juga ya, angka kematian ini harus kita pelajari juga. Gimana ini kok bisa terjadi seperti ini? Ini kan kolam saya ada di kolam tanah dan ada di kolam terpal ya teman-teman ya.
permasalahan itu pasti ada aja di kolam terpal dan ada aja di kolam tanah. Jadi banyak permasalahannya. Jadi kalau teman-teman tidak bisa menguasai ya tekniknya ataupun ilmunya lah, ilmu dasarnya lah dalam budidaya gurami, ya bakal banyak yang mati seperti ini kayak di kolam saya ini. Kita aja yang sudah banyak belajar aja ada yang mati, ada yang gagal di beberapa kolam. Jadi banyak yang dikuasai ya. Ini saya bilang lagi ya, kuasai dulu estimasi keseluruhannya ya. Dari benih tadi tuh itu banyak yang dikuasai teman-teman ya, harus dipelajari lah. Maksudnya gini, kita memang harus benar-benar bisa merincikan lah, istilahnya kayak kita catat di buku lah ya teman-teman ya. Benih berapa itu harus juga lah ya, benihnya berapa ya, lalu pakannya berapa, lalu biaya cost transport kita ya, sepeda motor ataupun pakai becak kita cari pakan alternatifnya, itu semua harus, itulah estimasi keseluruhannya. Itu belum lagi ada angka kematian yang harus kita potong teman-teman, ada angka penyakit lagi. Apabila itu ada, itu harus kita keluarkan juga. Jadi kita tahu dalam, kita misalkan mempunyai 5 kolam lah ya, enaknya dulu 5 kolam ya. Dalam per kolam itu istilahnya untungnya berapa dan ruginya berapa. Di setiap misalkan kita punya 5 kolam ya. Punya 5 kolam, itu nggak semua 5 kolam itu berhasil teman-teman. Pasti ada di 5 kolam itu yang gagal. Nah, jadi seperti itu. Jadi gimana kita bisa menangani kegagalan itu ya? Sebenarnya gini, kita nggak bisa menangani kegagalan itu ya, karena memang gagal itu nggak ada yang tahu. Tapi kita bisa istilahnya bisa apa ya? Istilahnya bisa menyelamatkan ikan sebagian lah kalau sudah ikan itu terserang penyakit, istilahnya gitulah ya. Ikan itu kan misalkan di 5 kolam, ada 2 kolam yang terserang penyakit. Pada saat ikan itu terserang penyakit 2 kolam ya teman-teman ya, di 2 kolam itu ada beberapa yang sakit lah, itu bisa kita tangani dengan cepat. Itulah perlunya kita pengetahuan atau ilmu. Itulah tadi teman-teman ya, kita perlu ilmu tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah bisa menguasai ya, atau sudah bisa ada sedikit ilmu dalam budidaya gurami ini, kita bisa lanjutkan. Tapi kalau kita tidak punya basic di budidayakan gurami ini, lebih bagus stop budidaya gurami ya, stop, bagus nggak usah. Hanya orang bodoh yang mau terjun tanpa dia tahu seluk beluk ikan gurami ini yang mau dibesarkan, istilahnya gitu. Jadi kita memang harus benar-benar tahulah ya sistem ikan ini gimana ya, karena kan dia ikan ini beda dengan ikan lele, beda dengan ikan nila ya. Tapi kalau kita sudah bisa tahu jenis ikan ini seperti ini, pada saat usia segini, usia 5 bulan ini kita lakukan sortir. Pada saat usia sekian bulan kita lakukan pergantian air dan lain sebagainya ya. Itu mudah-mudahan kita berhasil, kayak saya lah ya, istilahnya bisa berhasil membuat ikan itu sampai panen ya teman-teman ya. Tapi kalau kita tidak ada basic di situ, tidak ingin tahu ya, sebenarnya kalau semuanya ingin tahu ya pasti bisa berhasil ya. Tapi kalau keingintahuan itu tidak ada ya, ataupun kita bukan kayak mana ya, istilahnya kita itu nggak tahu tapi merasa sok tahu, nah itu yang susah teman-teman ya. Orang yang seperti itu yang susah masuk ya, istilahnya susah menjadi gelas kosong dia. Kalau kita sudah tidak mau menjadi gelas kosong ya, tidak mau menerima masukan dari orang lain ya, jangan harap bisa berhasil di budidaya ikan gurami ini teman-teman. Jadi di video kali ini mudah-mudahan sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menikmati video ini, istilahnya bisa melihat gimana step by stepnya ya. Tapi kalau memang tidak bisa menguasain, bagus stop. Jangan coba-coba mulai budidaya gurami ya. Hanya orang bodoh yang mau budidaya gurami kalau tidak bisa menguasai dalam berbudidaya gurami ini. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menginspirasi buat teman-teman semua ya. Jadi bisa lebih semangat lagi
untuk budidaya guraminya ya. Oke teman-teman ya, salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Karena nggak perlu nunggu tua ya untuk kita memulai karya kita ya. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.